Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan sore kali ini atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang sungguh luar biasa, nikmat yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kawan yang baik, yang soleh, yang taat pada Allah. Maka Syekh Mutawalli Asy'ari mengatakan nikmat itu ada 4 derajat. Adnaha, yang paling rendah nikmat, serendahnya nikmat adalah nikmatul amwal, nikmat harta, nikmat dunia itulah nikmat yang paling rendah. Karena saking rendahnya maka orang kafir pun dikasih nikmat itu. Ada a'laha, nikmat yang paling tinggi, al-afiyah, sehat. Itu adalah nikmat di atas daripada nikmat harta. Banyak orang pengen beli sehat tapi tidak cukup hartanya, ya, karena sehat milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya harta tidak bisa membeli kesehatan. Ya, kecuali Allah yang mengasihinya. Jadi sehat ini merupakan nikmat yang paling tinggi dibandingkan nikmat harta. Banyak harta bagaimanapun, kalau sakit di atas kasur terus, apa manfaatnya harta? Kemudian berikutnya ada afdaluha, nikmat yang paling afdal, paling terbaik adalah abnaus salihun, kemudian zauj salih, zamil salih, gitu ya. Jadi nikmat yang terbaik, yang afdal adalah anak yang saleh, suami yang saleh, kawan yang saleh, itu ya, itu terbaik. Para pendahulu kita bagaimana menghabiskan harta, waktu, umur, bagaimana membiayai anaknya supaya jadi anak yang saleh. Ada kisah tersendiri tentang itu, contohnya sampai habis-habisan, ya, termasuk orang tuanya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Ya, nanti cerita tersendiri itu. Kemudian wa tamamuha wa kamaluha, yang paling tersempurna dari nikmat adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan ridha Allah. Begitu juga makna ibadah. Ibadah itu maknanya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, ya, yang mendatangkan ridha Allah, itu adalah ibadah. Ya, ibadah. Nah, bagaimana caranya? Tentu kalau kita pengen dapat ridha Allah, lakukan seperti yang pernah mendapatkan ridha. Siapa? Para pendahulu kita. Ya, para sahabat, para salaf, para pendahulu kita. Ya, tabi'in yang Allah sudah jamin mereka dapat ridha dan masuk surga. Khalidina fiha abada, dalam surat At-Taubah. Mereka dapat ridha, jamin masuk surga, kekal di dalamnya. Nah, kita pengen, ya, dapat ridho sebagai bukti ibadah kita, maka lakukan seperti para pendahulu kita. Ya, mereka berilmu, ya berakhlak mulia, ya dai, ya pejuang, ahli, dan sebagainya, begitu. Jadi tidak cukup hanya sekedar soleh, tapi kita dituntut juga untuk memperbaiki orang sekitar kita. Itulah yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Ya, jadi mereka berjuang betul bagaimana Islam ini bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Ya. Nah, ini mereka sehingga dapat yang namanya gelar radhiyallahu anhu wa radwan. Ya, maka jemaah rahmati Allah, perlunya kita belajar agar kita bisa memaksimalkan diri sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya ngaji, itu bagian kecil dari ibadah. Ibadah itu cakupannya luas. Ya,
bagaimana kita bisa menegakkan agama secara baik, itu adalah ibadah. Di rumah tangga seorang istri melayani suaminya, ya, karena dia menjalankan perintah Allah bahwa tugas seorang istri melayani suaminya, ya, itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendidik anaknya, nyekolahkan bagaimana supaya paham agama, itu ibadah kepada Allah. Ya, jadi luas makna ibadah itu. Kemudian juga ya pada kesempatan ini ya seperti Allah, seperti yang disampaikan tadi, saya akan menyampaikan berkaitan tentang hal yang sangat penting. Sebetulnya bab ini sudah, kalau dalam kitab itu sudah agak jauh, tapi tidak masalah karena memang pembahasannya kita tidak fokus pada pembahasan ini, tapi ini dirasa sangat penting melihat sekarang kondisi sedang ramai ya, Palestina, ya, kondisi sampai saat ini saudara-saudara kita di sana ya sedang dalam kondisi berjuang, ya, kemudian mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang hendak diambil, yang hendak dihancurkan oleh orang Israel, yang itu menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Yang kedua adalah hendak kemudian memerdekakan Palestina sendiri, ya, kemudian juga menjaga nyawa-nyawa kaum muslimin di sana, bahkan tidak hanya orang muslim saja, ya. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana, ya, sehingga ini banyak ada orang-orang yang kemudian justru malah kok membela Israel. Nah ini kalau dia keluar dari hatinya, dia munafik. Munafik itu tempatnya ya neraka yang paling bawah dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Munafik itu gitu ya. Jadi kalau dia muncul dari hati bela Israel, ini munafik dia. Ya, inna fid darkil asfali minan nar. Ya, innal munafik, orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling rendah. Yahudi Nasrani itu jelas masuk neraka, kan orang kafir. Tapi orang munafik karena dia punya dua muka, muka dua gitu ya. Di orang muslim, orang anggapnya dia muslim gitu ya. Tapi aslinya dia orang kafir karena membela orang kafir gitu. Ya, jadi demikian. Maka ini kemudian berikutnya juga marak kemarin ada ibu-ibu juga curhat, anaknya nikah dengan orang yang tidak muslim, gitu ya. Jadi ada orang yang bersahadat karena mau nikah, gitu. Nah, ini programnya mereka, gitu ya, kristenisasi melalui pernikahan. Dan banyak seperti itu. Gimana syahadatnya? Ya. Ada juga mungkin nikah bersyahadat karena pengen warisan. Ya, Allah Ta'ala alam gitu ya. Nah, ini jamaah rahmati Allah. Jadi sebagaimana sholat ada syarat dan rukun, syahadat juga ada syarat dan rukunnya. Ya, jangan sampai kita dicoret dari hanya KTP-nya saja muslim gitu ya. Ya, nah ini sangat penting membahas tentang namanya syarat dan rukun daripada syahadatu la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa makanya saat wafat, semenjak wafat kita juga diminta untuk mentalkin syahadat itu. Ya, syahadat. Dan harapannya tidak hanya sekedar itu, tapi kita memahami apa yang kemudian kita ucapkan. Ya, maka syarat yang pertama, kita langsung saja, waktunya singkat. Cukup apa enggak nanti? Enggak cukup, kita selesaikan di kesempatan yang lain. Bahwa syarat daripada la ilaha illallah yang pertama al-ilmu al-munafi lil jahalah. Harus tahu yang dibaca dia. Ya, enggak boleh enggak tahu.
meninggalkan kebodohan gitu. Artinya begitu. Ya, meniadakan kebodohan. Artinya harus ngerti apa yang dibaca. Satu cerita kisahnya. Ada orang Cina melihat ada orang Muslim sedang baca buku. Kemudian nanya orang Cina ini, baca apa? Ya, pakai bahasa Cina mungkin gitu ya. Sing baca ini nggak paham ngomong apa. Si ini juga nggak paham, dan Cina nggak paham juga ngomong apa. Gitu. Kayaknya orang Muslim ini nuntun dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Diikuti sama orang Cina. Asyhadu an. Kira-kira udah Muslim belum? Ya, belum. Gitu. Kenapa? Nggak paham apa yang kan? Ya, dia harus tahu apa yang dibaca. Ya, harus ngerti siapa Allah. Ya, harus yakin Allah yang ngatur bumi, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menghidupkan. Ya, Allah satu-satunya yang layak disembah. Ya, jangan sampai dia datang juga ke gereja, gitu ya, atau datang ke sembahan yang lain. Harus tahu ngerti bahwa Allah ngutus rasulnya Nabi Muhammad. Ada hari kiamat, ada surga, ada neraka. Dan kebanyakan ibu-ibu orang yang masuk Islam itu kebanyakan sudah mempelajari dulu. Kebanyakan loh ya. Nah, kecuali ada tendensi tadi, ada kepengen sesuatu tadi kayak mungkin nikah ya. Kebanyakan orang Kristen yang lainnya, biasanya orang yang masuk Islam itu justru orang-orang mengerti, karena sudah melalang melintang dia mencari kebenaran itu. Ya, ternyata adanya di Islam. Ya, urusan nanti lebih dalamnya ya tentu berproses. Kayak Saat Felixo, pernah kan Bu? Nama beliau. Nah, bukan orang Muslim, belum masuk Islam, tapi betul-betul mempelajari sampai yakin bahwa Islam ini yang paling benar. Jadi tahu apa yang dibaca. Ya, nah ini dia harus paham. Kemudian yang kedua, al-yakin al-mutnafi syak. Harus yakin. Meniadakan keraguan. Yakin apa yang dibaca itu mantap bahwa Allah itu yang layak disembah. Mantap bahwa Allah yang bisa mengatur bumi. Mantap kalau Allah yang kemudian menyembuhkan. Mantap kalau Allah yang ngasih rizki. Maka dokter nggak boleh berperan seperti Tuhan. Apa? Ini kayaknya matinya tinggal 4 hari. Nah, yang tahu mengerti ajal coba? Ternyata apa? Dia sehat malah. Ya. Nah, dokter juga harus paham agama, sehingga nggak berperan seperti itu Tuhan. Nah, harus yakin. Jangan sampai kemudian ragu, ya, Tuhan itu 1 apa 3 ya? Ya. Ini enggak ini yang sah syahadatnya, mesti meragukan. Ya. Contoh kisah. Ada orang Jawa Timur disebutkan nikah. Ya. Setelah nikah itu syahadat tadi. Mengenai pengen nikah dengan orang Muslim ini syahadat. Kan syaratnya begitu. Ada. Tapi dia masih ragu. Ini yang benar mana ya? Islam apa? Kristen. Nah, di sisi lain dia kalau belajar Kristen, belajar agak Nasrani gitu ya, agama dia langsung ke tokohnya. Kalau sekarang ulamanya gitu ya. Kalau belajar Islam ketemu guru-guru apa ya, TPA gitu ya, guru ini sebagainya. Biasa, sehingga
dia masih ragu. Akhirnya dia muslim KTP, yang nggak sholat, yang nggak puasa, nggak sah nggak? Ya sah nggak? Akhirnya satu saat kemudian dia bertemu dengan seorang ustaz. Ya kisah langsung dari Ustaz Hidayat Maghribi. Langsung kemudian bertemu dan disampaikan, alhamdulillah ketemu dengan yang sangat paham tentang itu, yang sampai puncaknya dia pun kemudian mantep bahwa Islam inilah yang benar, Kristen ditinggalkan. Sehingga kemudian setiap kali dengar azan dia merasakan sejuk, nikmat, pengen segera ke masjid. Waktu sholat gitu juga nikmat, pengen nunggu sholat berikutnya. Nah ini baru yang namanya dia yakin. Ya, yakin dengan apa yang dibaca. Ya, dia harus yakin Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Jangan sampai kemudian ada yang ngaku Nabi dia ikut. Ya, karena dapat wahyu ningsih. Ya. Begitu ada itu kan nabi-nabi palsu muncul gitu ya, katanya dapat wahyu gitu ya. Dan itu sudah pernah terjadi setelah wafat Nabi kan, diperangi akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, Musailamah Al-Kadzab, ya, ngaku Nabi. Gak ada, Rasulullah itu adalah khatamun nabiyyin, Nabi penutup, gak ada Nabi setelahnya. Ya, nah, yakin juga Al-Quran ini nggak ada cacatnya. Al-Quran ini sempurna, kalamullah. Kalau mengatakan ya Al-Quran produk budaya, batal. Ini programnya orang liberal, ya, bahwa agama itu kebenaran itu relatif katanya. Ya, omonganmu relatif untuk meragukan Islam. Nah ini bahaya, ya. Maka siswa-siswa sekarang yang kemudian sekolah ngambil jurusan usuluddin di luar, sementara dia nggak punya benteng di waktu sebelum kuliahnya. Sementara yang ngajar itu kadang apa? Ya, orang-orang yang kadang memang programnya mereka untuk meragukan agar siswanya jadi ragu terhadap agama ini. Ya. Nah ini berbahaya sekali. Sehingga apa? Mengatakan yang lain juga, Yahudi, Nasrani, itu sama-sama ya pengen masuk surga, meskipun jalannya berbeda. Ini bahaya ini. Begitu ya. Bahaya ini program-program mereka nih. Ya, sehingga ragu. Ya, batal syahadatnya. Ya. Ini innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang beriman itu kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang datang dari Allah Rasulullah, dia nggak ragu lagi, harus yakin, mantap. Ya, kalau nanti setelah wafat ada yang namanya alam barzah, ada siksa kubur, gitu ya, dia harus yakin, mantap. Kenapa? Doa kita kan juga menjawab itu semua. Karena ada orang yang meyakini bahwa dalam kubur nggak ada azab. Ya. Padahal Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ada azab kubur. Dan seiring berjalannya waktu, ada penemuan modern ini sebagainya, Allah tunjukkan itu perkara gaib itu tambah yakin. Ya, ternyata pernah, sudah lama itu penelitian, ada orang pengen mengukur getaran bumi, alat perekam dengan kecanggihannya. Ternyata apa yang masuk suara di situ justru suara-suara orang yang sedang kayak tersiksa, orang yang mengucapkan kalimat Allah campur di situ. Itu suara apa? Atau mesti itu bukan sekedar getaran bumi. Juga yang video sempat viral itu ada pimpinan satu bank konvensional, dia ahli sholat sebetulnya,
bahkan rapat aja dia berhentikan karena pimpinannya untuk melaksanakan sholat. Tapi satu saat wafat salah makamnya orang dipakai sama dia. Nah ini diminta untuk dibongkar yang sama yang keluarganya. Pas saat dibongkar ini ternyata apa? Ada api di situ membakar. Nah ini nggak jadi, tutup lagi. Nah, ini ada azab kubur. Ya. Nah, maka kemarin kita di pondok membincangkan tentang makam muslim. Penting bu makam muslim itu. Ya, khusus muslim. Dan itu ulama menyampaikan. Saya bebas menyampaikan. Makam itu khusus, tidak boleh campur dengan yang tidak muslim. Ya, karena orang kafir itu jelas disiksa sama Allah. Kekhawatiran kita nanti sesama ini muslim yang muslim dengar siksaan itu. Kenapa? Karena suara sandal kita ketika kita memakamkan lewat itu mendengar. Kita aja nggak dengar. Bahkan kemudian ya siksaan di alam kubur itu binatang bahaim, binatang ternak itu mendengar siksaan itu. Suara sandal aja dengar orang lewat. Maka kita disunahkan kalau masuk kubur itu doa salam ya. Assalamualaikum. Nah kalau nggak dengar, nggak mungkin disuruh salam. Hanya nggak ngomong, hanya jawabannya nggak kedengeran bu ya. Nah, jangan kedengeran lari. Nah, coba Allah Taala itu perkara gaib bu ya. Kita juga belum pernah merasakan misalnya. Artinya dengar atau tidaknya ada apakah dengar? Nah, kalau sandal dengar bu ya, yang disiksa, wah itu ngeri. Maka butuh makam muslim khusus. Jangan campur. Ya, maka kemarin kita di pondok dengan warga alhamdulillah juga disetujui ada makam muslim khusus. Ya, syaratnya adalah dia ahli sholat minimal itu. Jangan sampai yang nggak sholat. Gitu ya. Nah, jadi makam muslim juga ada, kalau makam syariah itu nanti kuburannya juga tidak boleh dibangun sebagai hadis Nabi dilarang dibangun. Nggak pakai kicing, gitu ya. Karena untuk tanda aja boleh tanda, atau pakai batu namanya, bisa gitu. Batu-batu kecil ya. Ya terus rumput tanda. Dan juga makam itu dirawat, gitu ya, dirawat betul. Supaya fungsinya salah satunya untuk apa? Untuk ziarah, mengingat kematian. Bukan untuk pamitan bu ya. Sekarang tuh makam hanya untuk pamitan. Datangnya kalau ada acara bu ya. Untuk apa? Untuk mengingat mati, untuk doain gitu ya. Jadi gitu makam. Nah kembali tadi bahwa harus yakin kembali tadi. Ya, tidak boleh ragu. Satu ayat ragu, kita bisa batalin syahadatnya, tidak boleh. Nih, maka ya satu ayat Quran pun harus yakin datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh ragu. Nah ini syarat yang kedua. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas. Ya, dalam bahwa dia mengucapkan syahadat tadi bukan ada tendensi apa enggak. Tapi murni dia yakin ikhlas karena Allah yang dia baca. Ya, bukan karena pengen nikah lagi. Ya, pengen nikah karena pasangannya muslim maka dia syahadat. Ya, atau pengen dapat warisan. Karena salah satu penghalang untuk dapat warisan adalah dia bukan orang muslim. Sehingga dia syahadat supaya dapat warisan. Tidak sah gitu ya. Jadi betul-betul murni dia memang bersyahadat mau ibadah ngabdi kepada Allah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan ya seseorang hamba kecuali apa? Dalam beribadah dan dia ikhlas. Nah, jadi enggak ada tendensi yang lain. Betul murni yakin mantap dia
Nah, kemudian berikutnya adalah al-mahabbah, cinta. Ya. Cinta yang bagaimana? Cinta yang melahirkan pengorbanan. Hidup mati dia adalah untuk Allah. Ya, untuk Allah. Nah, jadi bagaimana kemudian hidup matinya bukan untuk selain Allah, bukan, tapi untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita untuk Allah. Karena di sana ada yang menyekutukan Allah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum qawla. Karena sebagian manusia, kata Allah, ya, dalam surah Al-Baqarah 165, yang kemudian dia ini membuat tandingan dalam bentuk cinta kepada selain Allah. Ya, contohnya gimana? Dan ini masuk syirik. Nanti bahasan berikutnya nanti ada yang namanya bahasan tentang macam-macam syirik. Nah, ini salah satu syirik cinta. Cinta itu kan fitrah manusia, cinta. Tapi kalau dia sampai kemudian rela mati demi yang dicintai, itu sudah jadi yang namanya Tuhan. Contoh, ya, saya rela mati demi klub bola. Nah, jadi Tuhan itu. Atau dia kemudian demi kesehatan anaknya apapun siap dilakukan, meskipun datang ke dukun, mengorbankan imannya, gitu ya. Atau demi seseorang yang dia cintai, rela menanggalkan agamanya. Tadi dia nikah karena dia muslim, orang yang cintai itu bukan orang muslim, pokoknya rela demi cintanya, kemudian dia tanggalkan agamanya. Maka sang istri itu jadi Tuhan, mandat, gitu ya, mandat dia. Nah, ini ada orang yang sampai rela menanggalkan agamanya demi yang dicintai, termasuk harta. Makanya siapa? Abu Jahal, Fir'aun. Ya, Fir'aun tuh tahu bahwa Allah itu yang layak disembah, ngerti. Abu Jahal juga demikian. Tapi dia nggak mau. Nanti kalau ikut Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, nanti pangkat dia hilang. Selama ini jadi raja kan, Fir'aun itu hilang nanti kedudukan, hilang hartanya, maka saja jadi manusia biasa, gitu ya. Nah, maka harta ini menjadi Tuhan, gara-gara harta, gara-gara pangkat, ya, rela kemudian tidak mengikuti kebenaran demi harta, demi pangkat. Maka harta dan pangkat dari Tuhan, ya. Maka hidup mati kita adalah untuk, maka ini harus melahirkan yang namanya pengorbanan demi agama ini, ya, demi agama ini, demi la ilaha illallah, ya, demi la ilaha illallah, ya, membela betul la ilaha illallah karena cinta kita kepada Allah. Membela kaum muslimin di Palestina karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika dia bersyahadat harus lahir yang namanya kecintaan, yang rela mati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukti cinta seseorang hamba kepada Allah, maka dia harus mau berjuang, ya, berjuang di jalan Allah untuk kemudian mempertahankan la ilaha illallah, membela Al-Quran, membela Islam, membela Rasulullah, membela kaum muslimin, ya, meski kemudian harus mati urusannya. Makanya Bilal bin Rabah, ya, apapun dilakukan, meskipun kemudian Umayyah bin Khalaf memukuli dia, kemudian naruh batu besar di
perutnya, nggak rela satu kalimat pun kemudian apa, sekalipun dipaksa tuh, kamu mengucapkan dikit aja apa, bahwasanya Tuhan yang layak disembah adalah Lata, patung. Dikit aja tuh kata aja. Lebih baik mati dibandingkan keluar dari ya, rela mati, rela disiksa. Ya, kenapa? Nggak ada yang lebih mahal, Bu. Manusia itu nggak ada harganya. Mau hartanya, mau pangkatnya, mau apanya. Yang paling berharga apa? La ilaha illallah. Ya, apapun, mau dikasih dunia, mau kasih banyak apapun, ya, itu nggak ada harganya. Maka kata wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau kita nggak ada la ilaha illallah dalam diri kita, nggak ada nilainya. Manusia itu ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang nggak ada la ilaha dalam dirinya, nggak ada la ilaha illallah, nggak ada Islam dalam dirinya, dia seperti binatang, bahkan lebih sesat. Nggak ada harganya manusia itu. Mau disembelih ya nggak enak, malah ngerusak kok. Orang yang nggak muslim itu merusak, memenuhi bumi, terus juga bikin orang ribet. Nah ini kayak Israel tuh, mana kerjaannya? Gak punya hati, tau ya? Ya kan? Nah kok sudah jelas rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia lah, Bu ya, yang di pengasaran. Udah jelas orang sedang sakit, ada ibu-ibu sampai mau lahiran ya Allah. Dan orang sudah keluar dari rumah-rumahnya katanya, dan tempat jadi tempat ngusir rumah sakit. Dibom juga, bom, ya Allah. Begitu Bu, orang kafir itu. Maka la ilaha itu lemah sekali. Menjadikan orang berakhlak, menjadikan orang mulia. Ya, nggak ada ajaran yang terbaik dari Islam, Bu. Perang aja, Bu. Perang, udah jelas satu perang. Itu perintahnya apa? Tetap jaga akhlak. Jadi perangnya orang muslim itu romantis. Iya, nggak boleh bunuh perempuan, coba. Nggak boleh bunuh ibu-ibu, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh mbah-mbah, nggak boleh bunuh yang jelas-jelas ahli ibadah, nggak boleh bunuh yang masuk ke dalam tempat ibadah, nggak boleh ngerusak tempat ibadah, nggak boleh ngerusak taman-taman. Ada nggak ajaran yang lain begitu? Nggak ada, Bu. Ya, maka jemaah sekalian rahmati Allah, ya, jadi la ilaha illallah ini mahal sekali. Ya, rela mati kita dibandingkan kemudian apa? Ya, harus mendapatkan dunia, mendapatkan apa saja. Ya. Sekalipun kemudian ada orang nawari uang, harta banyak, ya, kemudian dia minta tunjukkan tempat makam yang katanya makam penuh berkah. Dia pengen minta pada kiai itu. Meskipun kita dipukuli, Bu, ya, jangan sampai kita nunjukkan. Kalau itu jadi kesyirikan. Bahkan katanya ada, ya. Nah kita harus marah dengan itu. Ketika Allah sampai disebutkan inna syirka la zulmun adzim, itu adalah sebuah ketidakberadaban kepada Allah Subhanahu. Dan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, ada orang yang katanya sudah belajar agama, santri gitu, mondok, ya, mungkin bisa jadi belum dikasih tahu sama Ustaz, mungkin saja. Loh kok kemudian apa? Nonton Kiai Selamat, coba. Ini namanya rela dengan Allah disebut. Loh kok jadi tontonan? Gak bisa selamat, Bu ya? Yang katanya letongnya berkah.
Nek pengen panen bawa letongnya rebutan. Ini sudah jadi Tuhan itu yang bisa nurunkan berkah, yang bisa membuat kemudian kehidupan jadi baik. Itu Allah. Ya, maka syirik itu, kenapa dikatakan syirik? Karena dia menganggap ada selain Allah bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah. Itu syirik. Ya. Maka kalau dia nggak marah dengan itu, kok malah nonton? Harusnya sak minim-minimnya dia kemudian pergi dari situ kalau nggak bisa mengubah, atau kemudian bagaimana mengubah itu? Malah kok nonton ya, gitu ya. Itu namanya apa? Namanya tujuh yang ada. Kenapa? Bukti cinta dia kepada Allah, bukti cinta dia kepada la ilaha. Udah jelas la ilaha, tidak ada ilah. Artinya apa? Dia diminta meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya? Ada apa namanya? Pohon, ada batu, ada Kiai Selamat, ada apa saja selain Allah. Karena bukti dia cinta pada Allah. Ya? Ya. Termasuk adalah mencintai siapa saja yang itu kemudian melekat hubungannya dengan Allah. Quran itu kalam Allah. Ya, bentuk cinta dia membela Quran. Nah ya, dulu Ahok sempat melecehkan satu ayat Quran. Nggak rela bagi orang yang cinta lain, nggak rela. Jadi bukti cinta dia kepada Allah. Kalau santai kok malah setuju dia lakukan Ahok. Nah ini syahadatnya ndak. Ya, kalau kok kemudian rela satu ayat dilecehkan, ndak boleh. Ya, maka ini bukti cinta. Maka 7 juta datang ke Jakarta itu. Ya. Nah, kalau dia nggak beriman silahkan, tapi jangan sampai ngeleceh. Ya. Nah ini bagaimana bukti cinta kita? Membela Al-Quran, membela Islam, membela Rasulullah, membela kaum muslimin. Maka ukuran orang beriman bukan di sholat, bukan di puasa, bukan di haji, bukan. Bagaimana perhatian dia terhadap kaum muslimin. Apalagi di Palestina itu tidak hanya sekedar kaum muslimin, tapi di sana ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW setelah turun surat At-Tin, At-Tin itu Wattini waz-zaitun, demi tin sama zaitun. Di mana tin sama zaitun, Bu? Di Arab nggak ada. Ya. Adanya di mana? Di Palestina saat itu. Ya, sekarang aja sudah mulai tersebar tinnya. Dulu belum ada. Adanya di mana? Palestina. Zaitun. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala minta Rasulullah SAW untuk perhatian terhadap urusan Palestina. Bahkan nama Palestina itu, Bu, Palestina itu nama dari Inggrisnya. Al-Quds itu dari orang Mu'tazilah. Nanti ada kisah itu sendiri. Orang Muslim itu pakai Baitul Maqdis. Kenapa? Karena nanti hubungannya dengan daerah. Kalau nanti pakai Al-Quds itu nanti dibelah. Di bagian barat paling besar luas itu punya Israel nanti. Yang kecil 15% kecil itu punya Gaza. Berarti kalau pakai Al-Quds kita setuju dengan itu. Yerusalem, kalau orang katakan dari mana Yerusalem? Yerusalem dari orang Yahudi. Yerusalem itu dari orang orang Muslim pakai Baitul Maqdis seperti Baitul Haram. Itu ada batasannya. Gitu ya. Maka jamaah sermati Allah nanti bicara tentang sendiri. Baitul Maqdis inilah yang kemudian setelah surat ini Rasulullah kemudian tidak langsung menggerakkan sahabat ke sana.
Tapi Rasulullah membimbing, membina, mengenalkan dulu, mengubah pemikiran dulu. Ya, bahkan yang mengatakan mungkin bisa puluhan tahun Rasulullah belum memberangkatkan ke Baitul Maqdis. Kenapa? Menyiapkan dulu. Bagaimana sampai tahu pentingnya, berapa pentingnya kemudian Baitul Maqdis, sampai puncaknya, sampai ibu-ibu izin sama Nabi, ya Rasulullah, saya mau berangkat ke mana Baitul Maqdis. Karena sudah diubah dulu pemikirannya. Jadi urusan Baitul Maqdis sampai Rasulullah mendidik sahabat, artinya bukan perkara sekedar itu adalah seperti apa ya, daerah Manas, bukan. Ya. Makanya orang-orang Palestina itu tidak mau pergi diganti tempat yang lain pun tidak mau. Ya. Bahkan lebih luas katanya tempat yang lain. Tentu kalau kemudian mikirnya begitu, pindah aja. Tapi orang Palestina tahu bahwa ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah yang perlu dijaga. Mereka rela, ya, kemudian meskipun di tengah kesendirian, untuk menjaga Baitul Maqdis. Masya Allah, kiblatnya kaum muslimin. Ya, maka jamaah sekalian hormati Allah. Ini panjang bicara tentang itu. Maka apa? Orang muslim itu bukan ikut dengan sholat, puasa, bukan. Karena orang munafik juga sholat. Tapi bagaimana perhatiannya terhadap sesama kaum muslimin. Karena darah satu kaum muslimin itu mahal loh harganya. Ini kayak murah gitu ya. Udah berapa ribu, yang terakhir itu 10.000 lebih yang wafat itu. Yang luka mungkin sudah 30.000 lebih. Ya, nah ini ya apa yang ini kejahatan, Bu. Kejahatan perang dilakukan mereka. Tapi alhamdulillahnya, ya itu kemudian kokoh-kokoh mereka itu. Bahkan bom meledak, itu anak kecil masih bermain itu. Mereka orang-orang yang masya Allah diciptakan oleh orang kuatnya, jenengan lari itu dengan ya, mereka yang sudah siap cinta, bahkan senang lihat anaknya wafat mati syahid, gitu ya. Orang-orang yang sudah siap gitu ya. Maka orang Israel itu menghadapi pasukan tentaranya kaum muslim itu pakai pempes, loh. Takut gitu ya. Jadi menghadapi orang yang siap mati kok. Gitu. Sementara mereka cari hidup. Nah, mereka hidupnya dari situ kok. Kan digaji mereka tuh. Perang. Ketakutan mereka perangnya. Ya dari atas dan sebagainya. Nah, di bawah. Nah, udah mulai ke bawah mereka, tapi habis gitu ya. Tank-tank katanya yang nggak bisa dijebol. Pakai rudelnya. Ini masya Allah tuh belajarnya dari mana itu? Ternyata lama-lama ya sudah puluhan tahun kan dipersempit sama orang-orang Israel kan. 70 tahun yang lalu di perang itu. Mereka nggak bisa habis tuh, nggak bisa habis. Dan mereka yang jadi tentaranya itu namanya tentara Hamas, ya. Itu nggak sembarangan orang yang mendaftar tuh. Bukan tentara biasa. Salah satu syaratnya hafal Quran 30 juz. Jadi ya, kalau ada yang daftar kok hafal tolak. Memang kokoh-kokoh. Bahkan juga syaratnya apa? Ya, selama 3 bulan berturut-turut tidak pernah terlambat sholat subuh. Ya, pernah terlambat 3 bulan terakhir? Enggak layak. Ya. Hari-hari ya baca Quran, mempelajari Quran. Jadi orang-orang berilmu, Bu, gitu ya. Bukan sembarangan. Jadi memang kekuatan bukan pada kekuatan senjata, kekuatan iman, ruhnya, gitu ya. Yang mereka cinta kematian. Cinta kematian. Masya Allah. Kenapa? Jaminan dari Allah. Mati yang terbaik itu, Bu, adalah mati syahid. Mati syahid, Bu. Jaminan masuk surga. Nah, kita mati biasa tuh belum ada jaminan. Bahkan dosanya diampuni, Bu. Ya, dosanya diampuni orang yang mati syahid jalan Allah. Maka anak-anak yang kemudian didaftarkan di situ adalah yang memang sudah diizinkan sama orang tuanya untuk apapun yang terjadi. Ya, tidak ada yang lain, Bu. Membela Baitul
memerdekakan Palestina, pengen jadikan orang Israel sudah kayak biasa. Buat apa tinggal di Palestina tidak apa-apa, tapi bukan penjajah. Jadi orang biasa gitu loh ya. Itu harapannya demikian. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan pertolongan di sisi Allah. Nah, bukti kita cinta kepada Allah apa yang kita lakukan itulah. Bukan hanya emosi marah, bukan. Iya harus marah, tapi apa? Kita juga bukti kita apa? Ya bisa dengan menyisihkan harta kita, bisa mendoakan mereka. Doa itu senjata yang tidak dimiliki orang lain. Orang kafir tidak ada. Doa itu adalah silahul mukmin. Bahkan sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Mereka silahkan pakai senjata kokoh, kita punya senjata yang ada kita. Coba saat dunia ini orang mesti mendoakan. Maka ini yang menjadi kuat kokoh sampai sekarang. Bisa jadi kena doa-doa itu. Bahkan ada beberapa tentara sampai nangis, ketakutan, depresi. Kenapa? Kami bukan menghadapi orang, menghadapi hantu. Iya hantu. Jadi muncul tiba-tiba hilang. Mereka ya pasukan Hamas ini tinggalnya di bawah tanah. Jadi tanah itu bukan betul. Itu bangun udah lama itu. Bahkan katanya bawah tanah sudah kayak kota. Dalamnya itu sampai ada yang kata sampai 60 apa namanya meter. 60 meter gimana tuh? Dalam sekali. Dalam sekali. Dan itu ada yang mengatakan belajar dari Quran. Kisah Nabi Sulaiman tentang semut tuh ya. Masuk ke dalam lubang saat tentara siapa? Tentaranya Nabi Sulaiman lewat, kemudian apa diminta masuk ke dalam liang, karena tentaranya akan lewat. Nabi Sulaiman paham yang sampaikan semut itu. Nah, di situ ada yang mengatakan dari belajar situ bagaimana pertahanan kokoh rumah di dalam tanah. Dan bagaimana kemudian juga para tahanan ditahan di dalam bawah tanah. Yang menjadi ini adalah para tahanan diperlakukan dengan cara yang baik. Dia dikasih makan di tempat yang baik. Itu akhlak mulia. Ya. Nah, maka jamaah rahmati Allah. Ya. Jadi orang muslim adalah orang yang kemudian mencintai Allah dan mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya saat hijrah Mekah ke Madinah. Ya, bagaimana orang Ansar kemudian melihat kaum muslimin yang hijrah meninggalkan rumah, meninggalkan kaya, jadi ada yang jadi fakir. Itu mereka yang membiayai hidupnya, menopang kehidupannya, gitu ya. Kenapa ini harus muslim? Jadi orang muslim itu aslinya adalah berjamaah, saling tolong menolong. Ya suddu ba'duhum ba'd, saling menguatkan, Bu. Itu baru orang mukmin. Dan itu kekuatan. Coba bayangkan kalau sak bumi ini sudah bersatu begitu. Mudah nggak nyari pemimpin yang soleh? Mudah nggak, Bu? Nah, sekarang tuh banyak orang muslim mikir diri sendiri. Belum ke situ. Ya, sehingga layaklah kita setelah itu nanti milih pemimpin pun yang soleh. Pemimpin tuh besok kan mau pilih pilihan, Bu ya. Saya nggak menyebutkan siapa harus dipilih. Tapi pilihlah yang dia ini satu, dia mau menjaga agama ini. Yang kedua adil. Kriterianya ya sebetulnya. Kalau enggak ini paling tidak menjaga agama, mendukung agama ini, gitu. Adil. Yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan hajat manusia, itu pemimpin yang baik. Ya, yang mendukung agama silahkan itu. Yang terbaiknya di situ. Bukan sekedar ada amplop. Baik, katakan Bu ya. Belum selesai sebetulnya, tapi Ustaz sudah duduk situ, itu tandanya sudah ditutup gitu ya. Insya Allah dilanjutkan pada kesempatan berikutnya Bu ya.
pembahasan ini tidak bisa sekali waktu. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.